Pemirsa, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang dilanda cuaca ekstrim belakangan ini. Cuaca ekstrim bahkan menyebabkan banjir di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Lalu seperti apa proses penanganan bencana akibat cuaca ekstrim di Aceh dan mitigasi apa yang diterapkan untuk mencegah adanya korban di tengah cuaca ekstrim di Aceh? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ilyas, Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA. Pak Ilyas, selamat siang. Bisa dikonfirmasi kembali Pak Ilyas, wilayah mana saja di Aceh yang terdampak banjir di tengah cuaca ekstrim saat ini? Selamat siang Mas Febrian dan Mbak Gema ya. Betul, Pak. Pada siang ini perlu kami sampaikan, bisa didengar Mbak Mas? Bisa? Bisa Pak Ilyas, Bisa, Pak. silakan Pak. Bisa. Hasil koordinasi kami dengan PB Pusdal of Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, memang hari ini ada kecamatan yang airnya naik dan ada kecamatan yang airnya sudah surut ya. Kalau di Aceh Utara masih ada tiga kecamatan yang berdampak sangat parah, yaitu Kecamatan Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, dan Kecamatan Luk Sukun. Nah, kalau kita lihat sampai dengan siang ini, itu airnya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter lah. Nah, itu laporan terakhir kami. Kemudian untuk kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, laporan terakhir itu sudah 8 kecamatan. 8 kecamatan yang dilanda banjir. Sama dengan Aceh Utara, ada 3 kecamatan yang airnya sampai hari ini 80 sampai 1,5 meter. Itu ada di Kecamatan Indra Makmur, Pantai Bidari, dan Kecamatan Birembayum. Begitu, Mas. Baik, Pak Ilyas, bagaimana dengan situasi di lokasi terdampak saat ini? Apakah masih parah dan juga terendam banjir? Ya, di semua kecamatan itu yang jelas masih terendam. Tapi rata-rata itu ada kecamatan yang airnya sudah surut seperti saya sampaikan di awal. Nah, kecuali kecamatan di Luk Sukun. Di Luk Sukun itu airnya masih sekitar 1 sampai 1,5 meter masih. Baik, masih ada yang ketinggiannya 1 sampai dengan 1,5 meter, artinya berapa jumlah warga yang terdampak hingga saat ini dan apakah ada korban jiwa Pak Ilyas? Untuk Aceh Utara, berdasarkan laporan ke kami, itu yang terdampak sudah hampir 50.000 lebih ya. Tapi pengungsinya itu sekitar 40.000. Ada di 28 titik tempat pengungsian. Nah, kalau di Aceh itu memang pengungsi ini tidak seluruhnya di tenda, tapi ada di menasah-menasah, di musala-musala. Begitu, Mas Febrian. Baik, Pak Ilyas, untuk saat ini apakah seluruh warga berhasil dievakuasi dan di mana saja titik pengungsian didirikan, Pak? Ya, semuanya sudah dievakuasi, dan titik pengungsiannya itu hampir seluruhnya di musala-musala dan di sekolah-sekolah yang tidak terdampak banjir. Baik, Pak Ilyas, kemudian bantuan apa saja yang paling dibutuhkan warga saat ini dan apakah bantuan-bantuan itu seluruhnya sudah terpenuhi? Yang jelas bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, yang pertama bantuan bahan pangan ya. Bantuan bahan pangan, kemudian termasuk selimut-selimut. Nah, kita 2 hari kemarin itu pemerintah Aceh sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan makanan ke lokasi ya, ke BPBD Aceh Utara. Baik, Pak Ilyas, BMKG kan mengatakan bahwa akan ada cuaca ekstrim beberapa hari ke depan. Apa mitigasi dari BPBD dan juga Pemprov setempat, Pak Ilyas? Ya, memang itu mulai tanggal 2 Oktober sebenarnya BMKG sudah merilis bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Aceh ya, khususnya untuk Aceh Utara pada saat itu.
Nah, banjir ini kan terjadi pertamanya di tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Dan berdasarkan perkiraan BMKG, ke depannya masih cuaca masih ekstrim untuk Aceh khususnya, dan curah hujannya tinggi. Nah, untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara sebenarnya itu hampir setiap tahun terjadi banjir. Karena ini di samping curah hujan yang tinggi di Kabupaten Aceh Utara, ada air atau banjir kiriman dari Kabupaten Benam Riah ke Aceh Utara. Begitu. Oke, baik. Berarti untuk saat ini mitigasi terus dilakukan untuk mencegah dan juga meminimalisir korban jiwa ya Pak Ilyas. Terima kasih informasinya Pak Ilyas selaku Kalak BPBA. Selamat kembali beraktivitas Pak Ilyas.